Maka persiapkan diri kita akhul Islam. Persiapan berupa makanan bukan. Persiapkan batin kita. Kalau Nabi SAW ketika hendak di-Isra Mi'rajkan, ya, dicuci dulu hatinya. Kata para ulama, apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah SAW sebelum di-Isra Mi'rajkan dicuci dulu hatinya, dibersihkan, dimasukkan padanya apa? Keimanan, dikeluarkan padanya kotorannya. Kenapa hikmahnya? Karena Rasulullah hendak bermunajat dengan Allah, bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Berarti akhal Islam, agar kita nanti di bulan Ramadan, munajat kita benar-benar bisa murni di bulan Ramadan, bersihkan dulu hati kita. Dengan cara apa? Kita bertaubat kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, karena ketika hati kita kotor, akhi, kotornya hati itu sangat berpengaruh kepada ibadah kita. Ketika hati kita kotor, ibadah kita pun akan terkotori. Contoh misalnya kalau ada orang yang terkotori hatinya karena ketidakikhlasan. Wah, ini bahaya. Orang yang hatinya mengharapkan pujian manusia, selalu mengharapkan ketenaran, mengharapkan popularitas dan yang lainnya. Saat kotoran hati itu masih ada melekat, masuk padanya bulan Ramadan, akhirnya apa? Dia berharap pahala, dia berharap pahala tapi juga berharap apa? Pujian manusia. Akhirnya Allah batalkan amalannya. Allah tidak terima amalnya. Kenapa? Karena hatinya yang masih kotor. Ketika hati kita masih dikotori dengan cinta dunia yang sangat berlebih, akhirnya apa yang terjadi? Berpengaruh di bulan Ramadan kita malas ibadah. Untuk membaca Quran berat. Maka dari itu ya, ketika saya pernah bertanya kepada seseorang, kemarin bulan Ramadan kamu khatam Quran tidak? Tidak. Subhanallah. Iya. Sampai untuk mengkhatam Quran walaupun sekali di bulan Ramadan berat. Kenapa demikian? Karena hatinya masih kotor, akhi. Padahal, akhi, ya, hati yang bening akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan dia menginginkan kebaikan terlebih. Sedangkan hati yang terkotori dengan cinta dunia dan syahwat mengakibatkan apa? Menginginkan dunianya lebih daripada beramal saleh. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, saudaraku seiman, maka berusahalah ya akhi, kita minta ampun kepada Allah. Bersihkan hati kita, bersihkan segala macam kotoran yang ada di hati kita, untuk supaya kita bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan. Niatkan dengan kuat bahwa saya di bulan Ramadan ini saya ingin memperbaiki diri. Saya ingin meraih ampunan Allah Jalla wa'ala, karena kita takut sekali kalau ternyata keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena Rasulullah mendoakan keburukan buat orang tersebut. Dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Apa kata Rasulullah? Syaqiya abdun, celaka seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Bayangkan, yang berdoa siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik malaikat diaminkan oleh sebaik-baik manusia. Subhanallah.